Carroll Shelby lahir tahun 1923 di sebuah kota kecil di wilayah Texas. Dia adalah anak dari seorang kurir surat paket kilat. Sejak kecil, Carroll Shelby sering dibawa ayahnya untuk pergi ke sana kemari nganterin surat. Dari situ dia jadi terbiasa dengan geber-geberan. Selain itu, ayahnya pun sering mengajaknya menonton balapan trek pasir yang mulai marak di tahun 30-an. Shelby sudah punya SIM sejak umur 14 tahun dan langsung dapat tilang pertamanya di umur tersebut karena bawa ngebut Dodge milik ayahnya di jalanan. Tumbuh besar di zaman sulit masa depresi Amerika, ketika beranjak remaja, Shelby langsung menghadapi tantangan lain yaitu Perang Dunia Kedua. Lulus dari SMA, Shelby langsung mendaftar untuk mencari tentara. Dia sangat ngebet untuk bisa membantai Hitler. Masuklah Shelby di Angkatan Udara dan berhasil lulus menjadi pilot pesawat tempur. Shelby sangat menyukai apapun yang bisa bergerak cepat, nggak itu mobil maupun pesawat. Kelar perang, Shelby pun menikahi pacar SMA-nya dan dari situlah perubahan hidup mulai terjadi. Nganggur selepas menjadi tentara, Shelby mulai menjadi driver mobil balap. Ia memulainya dengan sebuah mobil MG hasil rakitan temannya dan di sebuah lomba di Oklahoma, Shelby berhasil menjadi juara. Mobil berikutnya yang ia tunggangi adalah Jaguar. Shelby kembali berhasil menjadi juara juga di Oklahoma. Waktu itu menjadi driver balapan, uangnya belum seberapa. Shelby masih harus menghidupi keluarga dari usaha ternak ayam miliknya. Namun demikian, setelah beberapa kali memenangi kejuaraan, Carroll Shelby mulai dikenal sebagai si jago balap. Akhirnya orang-orang kaya pada mulai minta agar ia mengendarai mobil balapan mereka. Shelby jadi sering mengikuti lomba dan makin sering menjadi juara. Kesuksesan yang juga diiringi oleh keberhasilan Shelby dalam usaha ternak ayam miliknya. Namun tahun berikutnya wabah Newcastle muncul, wabah yang menyerang ayam-ayam piaraannya. Wabah tersebut membinasakan sebanyak 20.000 ayam milik Shelby. Dari sebelumnya dia untung besar, kini Shelby mengalami kebangkrutan yang sebangkrut-bangkrutnya. Karena ia enggan kalau harus menjadi pekerja dan ternyata usaha lain sulit untuk ia dapatkan, akhirnya Shelby fokus kepada dunia balapan yang sudah menjadi keahliannya. Tahun 1953, Shelby mengikuti 9 kejuaraan dan jadi juara 1 di 5 kejuaraan. 2 lagi ia meraih posisi di runner-up. Sekali lagi, profesi driver balap di Amerika saat itu sama sekali belum menjanjikan uang banyak. Sekali waktu ia malah pernah pulang dengan menggondol hadiah berupa setengah truk kaleng kacang kedelai yang mana kemudian ia jadikan makan sehari-hari keluarganya saat itu. Namun kesabaran itu akhirnya berbuah manis di tahun berikutnya. Nama Shelby yang sangat menonjol menarik perhatian perusahaan otomotif asal Inggris yaitu Aston Martin. Tahun 1954 dengan predikat sebagai drivernya Aston Martin, Shelby mengikuti turnamen Carrera Panamericana di Meksiko. Dia datang dengan mengendarai mobil Austin Healey. Menempuh jarak sekitar 2000-an mil dari perbatasan Guatemala menuju Juarez di Meksiko, Shelby berlomba dengan harapan akan mendapatkan hadiah dari lomba dengan hadiah terbesar saat itu. Lumayan, hadiahnya bisa untuk menjamin keluarganya untuk beberapa waktu. Namun selain terbesar dalam jumlah hadiah, Mexican Road Race juga terbesar dalam hal resiko karena medannya yang berbahaya. 9 driver mati terbunuh di tahun sebelumnya. Memulai lomba dengan baik, namun Shelby akhirnya harus terhenti karena mobilnya jungkir balik di sebuah tikungan. Mobilnya masih belum bisa menghandle kalau direm mendadak. Shelby terlontar dari mobil dan mengalami luka yang serius, tulang sikunya patah. Seperti yang kita tahu, tahun 50-an, balap mobil adalah jenis olahraga yang paling berbahaya. Tiap tahunnya, 1 dari 4 driver pasti mengalami kecelakaan. Namun Shelby nggak lantas berhenti. Turnamen berikutnya di Riverside dengan lengan yang masih dibalut gips, ia memenangkan kejuaraan. Pada saat lomba, tangannya yang terluka diikatkan pada kemudi biar pegangannya mantep punya. Selepas itu, Carroll Shelby makin mengukuhkan posisinya sebagai driver berkelas. Beberapa kali ia menjuarai turnamen, baik itu dengan mobil Ferrari maupun dengan mobil Aston Martin. Tahun 1957 dengan mobil Maserati, sebuah brand pesaing Ferrari, Carroll Shelby tetap berjaya. Sepanjang tahun 55-57 itu, dia mengikuti sekitar 81 perlombaan dan memenangkan setengah di antaranya. Sisi lain dari seorang Shelby, selain dari mempelajari cara mengendara mobil-mobil keren itu, ia pun mempelajari cara pembuatan mobil-mobil tersebut. 2 kali ia datang ke pabrik Ferrari sebagai konsumen. Namun ternyata, ia tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari Enzo Ferrari. Shelby diperlakukan hanya sebagai jongos saja oleh sang maestro Italia. Oleh karena itu, Shelby pun jadi sakit hati dan bersumpah bahwa suatu hari ia akan balik dan melakukan balas dendam kepadanya.
Janji itu ternyata tidak perlu untuk menunggu waktu yang lama. Tahun 1959, Shelby dengan mobil Aston Martin bertarung melawan drivernya Ferrari di turnamen ketahanan mengendara selama 24 jam di sirkuit Le Mans, Prancis. Melakukan racing dengan lambat ketika waktu tinggal bersisa 8 jam lagi, Shelby sudah ketinggalan 3 lap dari saingannya tersebut. Melakukan balapan selama sehari semalaman, akhirnya sakit jantungnya pun kambuh. Sambil nyetir, Shelby terus mencoba menahan rasa sakit yang makin double rasa sakitnya. Ia bisa lanjut karena mengulum pil nitrogliserin yang ia taruh di bawah lidah. Di akhir-akhir lomba itu, mobil Ferrari yang geber terus dari awal akhirnya mulai batuk. Aston Martin pun akhirnya mulai mendekat. Lap terakhir, Ferrari yang udah kepayahan akhirnya melipir ke pit dan Aston Martin finish di urutan pertama. Carroll Shelby mencapai puncak karirnya di sirkuit tersebut karena tahun berikutnya ia pun terpaksa harus pensiun karena kondisi jantungnya yang makin tidak memungkinkan. Tidak sanggup untuk mensupport keluarganya lebih lanjut, akhirnya Shelby pun dicerai oleh sang istri dan harus memulai hidup baru dengan dompet yang kosong gak bersisa. Pemeriksaan dokter menyebutkan bahwa usianya paling lama 5 tahun lagi. Akhirnya dengan semangat nothing tulus, sekalian saja Shelby bergerak untuk mewujudkan impiannya untuk membangun mobilnya sendiri. Saingan terberatnya adalah sesama manufakturer Amerika yaitu Corvette. Bagaimana caranya seorang Carroll Shelby membuat mobil tanpa modal? Shelby, si pensiunan pembalap itu, ternyata punya kemampuan marketing yang oke. Dia bisa menjual sesuatu yang gak ada. Shelby mendatangi pabrik pembuat sasis di Inggris. Kebetulan perusahaannya lagi oleng, yaitu AC Cars, dan membual bahwa ia sudah disokong mesin oleh Ford. Baru kemudian ia mendatangi Lee Iacocca, eksekutif Ford Motor Company. Dia bilang bahwa dia punya sasis dan bodi dari AC Cars dan meminta agar mereka mensupport mesin dan permodalan. Shelby membual lagi bahwa ia punya rancangan mesin penghancur Corvette. Iacocca tadinya nggak yakin, tapi ia pun jadi pusing karena terus didatangi oleh orang itu. Akhirnya Iacocca meluluskan permintaan Shelby. Untuk melakukan pembangunan mobilnya, Shelby pun hijrah ke California, rumahnya para hot rodders se-Amerika. Mereka itu pada jago dalam hal memodif mobil biar terlihat lebih cool dan lebih ngabret. Dari komunitas itu, Shelby mendapatkan para mekaniknya. Tahun 1962, Shelby mulai mendapatkan kiriman mesin pertamanya, berbarengan juga dengan datangnya sasis dari AC Cars. Dibangunlah kemudian mobil itu dari komponen utama, mesin Amerika V8 yang ringan, dan sasis bikinan Eropa yang juga bobotnya tergolong ringan. Sebuah bentukan mobil yang unik, fotografer dari Ford sampai kaget ketika pertama kali ia mengambil gambarnya untuk kebutuhan laporan kepada pihak Ford. Ketika pertama kali Shelby melakukan tes putaran, mobil itu udah langsung bekerja dengan mantap. Cobra Roadster, demikian mobil itu dikasih nama. Perkembangan berikutnya, Ravenlow Automobile, sebuah perusahaan mobil yang juga berbasis di California, mengalami kebangkrutan. Shelby mengakuisisi pabrik kecil tersebut untuk menjadi base bagi Shelby Motor Company. Ravenlow memiliki seorang mekanik yang super jempolan, namanya adalah Phil Remington. Lewat dialah kemudian semua engineering Shelby Motor diaplikasikan. Berikutnya adalah masalah marketing. Sebagai company baru, tentu saja Shelby ingin agar perusahaannya dilihat mentereng oleh pihak luar. Cuman masalahnya mereka baru punya mobil satu. Sebagai jago muslihat, tiap kali Shelby mendapatkan kunjungan untuk mereview mobilnya, dia mencat ulang mobil satu-satunya tersebut. Pernah mobil itu jadi warna kuning, biru lalu merah. 10 bulan kemudian barulah Shelby siap dengan deretan Cobranya. Namun demikian, Shelby pun sadar kalau dia ingin menjual mobilnya, maka dia harus bisa mengalahkan Corvette. Head-to-head pertama terjadi di sirkuit Riverside. Saat itu, semua pembalap top milik Corvette termasuk Bob Bondurant hadir mengikuti lomba. Shelby hadir dengan Billy Krause sebagai drivernya. Oktober 1962 terjadilah pertarungan itu dan tanpa disangka oleh semua orang, Cobra milik Shelby bisa dengan mudah berada di posisi terdepan sejak awal lomba. Cobra terus berada di urutan terdepan, walau pada akhirnya di setengah lap terakhir mobil itu tumbang. Corvette Stingray yang akhirnya menjadi juara. Tapi hal itu tidak menutup mata semua orang bahwa Shelby suatu saat pasti mampu mengalahkan Corvette. Namun pada akhirnya tahun itu juga Shelby berhasil menang di kejuaraan Pacific Coast, LA Times GT Race, dan pada tahun 1963 mereka berhasil mendominasi di sirkuit Glen Watkins. Prestasi Shelby kemudian mulai menarik perhatian Henry Ford II yang memiliki ambisi untuk membawa Ford menjadi brand mobil paling kencang di jagat raya, mengalahkan Ferrari. Hal itu bisa dilakukan dengan memenangkan turnamen di Le Mans.
Pada era tersebut, Grand Prix di Le Mans adalah puncak paling tinggi dari prestasi tim otomotif, baik bagi pembalapnya maupun bagi konstruktornya. Awalnya, cara yang dilakukan Ford adalah dengan berusaha membeli perusahaan Ferrari yang lagi kembang kempis. Namun rencana itu nggak berjalan mulus. Pada akhirnya, Ferrari merapat ke sesama perusahaan mobil Italia, yaitu Fiat. Henry Ford II jadi kecewa berat. Akhirnya, ia meluncurkan sebuah proyek dengan budget tidak terbatas, merancang sebuah mobil balap untuk memenangkan Le Mans dan menaklukkan Ferrari. Dibangunlah mobil Ford GT40. Sementara Ford sibuk mengejar prestasi di kelas mobil sport, Shelby tetap konsisten di kelas GT atau Grand Touring. Direkrutlah seorang Pete Brock, mekanik dari General Motors. Dengan berbasis pada chassis mobil Cobra, Pete Brock merancang ulang bodi mobil tersebut dengan desain yang terinspirasi dari rancangan seorang desainer Jerman, Koenig Wassenfeld, yang mana di zaman Nazi, rancangannya ini diabaikan karena bentuk mobilnya yang dianggap aneh. Pete Brock menemukan rumusan rancangan itu di perpustakaan General Motors. Ia nggak ngerti bahasanya, tapi dia mengetahui perhitungannya bahwa desain mobil ini bisa menambah aerodynamics, yang mana hal itu bisa menambah kecepatan dari mobil tersebut. Namun gak semua orang menjadi yakin ketika melihat bentukan mobilnya yang seperti bentuk teardrop dengan buntut yang terpotong. Bahkan seorang Phil Remington sekalipun. Namun Carroll Shelby tetap mendukungnya, ditambah lagi ketika Ken Miles, sang test driver, ikut turun menyokong proyek tersebut. Veteran Perang Dunia Kedua ini tahu banget gimana kerjaan orang-orang Jerman. Dimulailah proyek pengerjaan mobil tersebut, dikebut selama 90 hari untuk mengejar hari pembukaan lomba di sirkuit Daytona. Momen yang menjadi inspirasi dari nama yang diberikan kepada mobil itu, Cobra Daytona. Tibalah waktunya Daytona Racing 1964 diselenggarakan, momen di mana Ferrari akan ketemu dengan lawan beratnya. Ketika lomba dimulai, Cobra Daytona dan Ferrari langsung bertarung untuk memperebutkan posisi terdepan. Namun setelah 2 lap berlalu, dengan mudah Cobra bisa meluncur di depan Ferrari. Setelah 110 lap, Daytona Cobra sudah unggul 10 menit dari Ferrari. Setelah 7 jam racing berlalu, Cobra sudah tidak tertahankan. Saat itulah mobil yang irit bahan bakar ini masuk ke pit untuk mengisi bensin. Karena cepat-cepat, sejumlah bensin gak sengaja spill keluar dari tangki dan menyebabkan kebakaran terhadap mobil tersebut. Cobra Daytona urung jadi juara. Namun meskipun gagal juara, Cobra tetap menjadi yang pertama dalam rekor satu putaran. Lomba berikutnya di sirkuit Sebring, Cobra Daytona kembali hadir dalam kondisi perbaikan pada wiringnya. Ferrari kembali hadir juga sebagai pesaing berat. Namun kali itu Cobra tidak mengalami masalah, mereka dengan meyakinkan berhasil menjuarai kejuaraan. Berbekal reputasi yang baik selama momen itu, Shelby mulai memberanikan diri untuk turun ke Eropa demi menuntaskan dendamnya terhadap Enzo Ferrari. Grand Prix Le Mans tahun 1964, Cobra Daytona ikut berpartisipasi di kelas GT. Sementara itu, Ford Motor Company dengan mobilnya yang prestisius, The GT40, turun di kelas mobil sport untuk menantang Ferrari. Publikasi yang gencar dilakukan oleh Ford dalam menyambut kehadiran GT40 dengan memposisikan mobil itu sebagai calon pembantai Ferrari. Debut Ford pada lomba balapan menjadi magnet yang besar bagi publik. Seperti penyelenggaraan tahun berikutnya, sirkuit Le Mans tahun itu kembali memakan banyak korban. Sebelum hari berakhir, sudah terdapat beberapa mobil yang juntai, termasuk itu 5 mobil Shelby dan 1 mobil GT40 yang mengalami kebakaran. Menjelang senja, hanya tersisa 20 mobil saja dari 55 mobil yang melakukan start. Begitu malam tiba, 1 mobil Ford yang tersisa pun gugur sudah. Ford dengan proyek jutaan dolarnya mengalami gagal total. Perhatian akhirnya mulai terfokus pada mobil Shelby yang masih bertahan sampai pagi hari. Cobra Daytona dengan drivernya Bob Bondurant tetap bertahan meskipun pada seperempat waktu lomba sempat terjadi kebocoran pada tangki oli yang menyebabkan mobil itu nggak bisa terlalu dibawa ngabret dalam waktu yang tersisa. Hal yang menyebabkan mobil Shelby gagal mengalahkan Ferrari secara keseluruhan meskipun tetap berhasil menjadi juara pada kategori kelas GT. Untuk pertama kalinya, sebuah mobil produksi Amerika berhasil mengalahkan mobil produk Eropa. Untuk kelas sport sendiri, Ferrari berhasil finish di urutan 1, 2, dan 3 dan tetap mempertahankan posisinya sebagai raja balap dunia. Henry Ford II tentunya berang melihat hasil perlombaan. Dia kemudian merekrut orang yang diperkirakan akan mampu untuk menjuarai Le Mans dan mengalahkan Ferrari. Orangnya siapa lagi kalau bukan Carroll Shelby.
Babak ini merupakan inspirasi dari film Ford versus Ferrari meskipun ada fakta yang berbeda. Di film diceritakan bahwa pada fase ini GT40 belum ada dan Ford belum mengikuti kejuaraan di Le Mans. Fakta yang sesungguhnya, Ford pernah ikut dan bubuk pula di kejuaraan tersebut. Begitu menangani pengembangan untuk GT40, concern yang paling utama dari Shelby adalah untuk menambah daya tahan mobil itu. Kemarin itu mesin mereka seringkali mengalami overheated. Pada akhirnya, karena kencangnya tuntutan dari pihak Ford, dengan seorang Henry yang demikian ambisius, perusahaan Shelby American ditarik menjadi divisi dari Ford Motor Company dan lokasi pabrik mereka dipindah ke lokasi yang lebih besar di sebuah bandara. Carroll Shelby ganti status menjadi orangnya Ford. Peran Shelby di Ford Motor Company langsung berdampak instan dengan keberhasilan Ford Mustang menjuarai lomba Tour de France masih di tahun itu juga, di tahun 1964. Namun prioritas Shelby tetap pada event-event yang besar, yaitu Daytona, Sebring, dan Le Mans. Tahun 1965 menjadi tahun yang penuh tekanan bagi Shelby karena Cobra dan GT40 harus bersaing dalam jenis lomba yang sama. Sementara pihak Ford sendiri menekankan agar ia lebih fokus kepada GT40 tentunya. Setelah dioprek oleh Shelby dan tim, performa GT40 memang makin hari makin moncer. Pada lomba Daytona Continental 1965, GT40 berhasil unjuk gigi. Meskipun awal lomba Ferrari selalu berada di depan, di akhir lomba, Ford GT yang berhasil finish duluan. Berikutnya di sirkuit Sebring, dalam suasana lomba yang dihiasi hujan deras dan air yang menggenang di depan posisi pit dan start, Ford GT kembali berjaya mengalahkan Ferrari. Jadi menjelang Grand Prix Le Mans diselenggarakan, Ford GT sudah diunggulkan untuk menjadi juara dan untuk pertama kalinya Ferrari mulai dianggap sebagai underdog. Untuk pertama kalinya pula Henry Ford II datang ke sirkuit untuk melihat perayaan kemenangan mobil miliknya. Namun suatu hal yang terjadi sebelum mereka berangkat ke Prancis, pihak Ford menyuruh Shelby untuk mengganti mesin GT40 dengan mesin hasil rakitan baru mereka. Para eksekutif Ford ingin meyakinkan bosnya bahwa Ford bisa juara berkat mesin hasil rakitan mereka sendiri, bukan hasil rakitan Shelby American. Faktanya, sepertiga waktu sebelum lomba usai, semua mobil Ford ringsek nggak berhasil meneruskan lomba. Ford kembali hancur lebur di Grand Prix Le Mans. Ferrari kembali merajai Grand Prix tersebut untuk kesekian kalinya, meninggalkan Ford yang hancur lebur akibat rasa dengki dari para eksekutifnya. Namun kekalahan Cobra di Le Mans tetap tidak membuat mereka kalah bersaing dalam perebutan juara umum kategori GT di tahun 1965. Shelby dan mobilnya tetap berjaya di Grand Prix lain dan berhasil menjadi pengumpul poin terbanyak di tahun itu untuk merebut gelar sebagai World Manufacturers Championship. Carroll Shelby berhasil menuntaskan janjinya untuk membantai Ferrari. Hal itu membuat Henry Ford II makin panas. Selepas tahun 65, dia memberi perintah agar Shelby mulai mengenyahkan Cobra dan cuma fokus pada GT40 seorang. Untungnya Shelby sendiri sudah puas dengan ambisinya untuk menghajar Ferrari. Dia pun mengikuti keinginan bosnya meskipun hal itu membuat para kru di balik Cobra merasa dikecewakan. Pengembangan yang sangat mereka utamakan pada GT40 versi berikut adalah pada sistem rem karena dengan cepatnya mereka bisa ganti rem di dalam pit, makin cepat pula mereka dalam melakukan lomba. Kerjaan itu menimbulkan hasil yang luar biasa. Di sirkuit Daytona dengan mobil GT40 Mark II, Ford berhasil memborong gelar di juara 1, 2, dan 3. Ken Miles adalah driver yang mengendarai mobil juara pertama. Berikutnya di sirkuit Sebring, Ford berhasil mengulang prestasi di Daytona dengan memborong 3 posisi juara. Ken Miles kembali muncul sebagai driver mobil juara. Tibalah saatnya kejuaraan di Grand Prix Le Mans, beban berat yang diemban seorang Shelby untuk membawa Ford agar tidak kembali ketiban bencana seperti di 2 tahun sebelumnya. Namun pada saat start dilakukan, belum apa-apa seorang driver mereka udah mengalami trouble. Pintu mobil Ken Miles tidak bisa ditutup sehingga ia pun harus melakukan start yang buruk. Namun setelah masalahnya selesai, Ken langsung lari ke setanan. Lap demi lap dia hajar dengan kecepatan yang tinggi. Selepas fajar, mobil Ferrari pun bertumbangan. 3 mobil Ford masih berada di arena lomba dengan Ken Miles yang berada jauh di posisi terdepan. Bruce McLaren dan Chris Amos ada di belakangnya. Ken Miles sudah berada di ambang juara dan akan menjadi driver pertama yang melakukan hat-trick dalam lomba jarak panjang sebelum akhirnya instruksi muncul dari atas. Henry Ford menginginkan agar timnya tiba di finish dengan posisi saling berdampingan. Pada akhirnya, Ken pun terpaksa melambat menunggu kedua rekannya untuk mendekat. Ketiga mobil itu pun akhirnya jalan beriringan meskipun moncong mobil Ken tetap diposisikan di terdepan sebagai mobil yang pertama tiba di finish dan menjadi juara.
Namun yang tak diduga, panitia dari federasi lomba ternyata menghitung jarak mobil di posisi waktu start. Melihat perbedaan jarak waktu start dan finish, akhirnya Bruce McLaren yang dinyatakan sebagai juara mengalahkan Ken Miles. Ford memang berhasil menuntaskan ambisinya untuk menghancurkan Ferrari, namun di lain pihak, hal itu juga membuat hancurnya hati seorang Ken Miles. Berhasil menjadi juara di Le Mans tahun 66, Henry Ford pun jadi ketagihan. Dia berambisi untuk balik di tahun 67 dan langsung memulai pengembangan dari GT40 Mark II. Ken Miles tetap dipertahankan sebagai driver jagoan. Saat itu sedang dilakukan sebuah test drive atas pengembangan dari mesin mobil yang baru. Mobil tersebut meledak dan membuat sang driver meninggal dalam kecelakaan itu. Tragis betul nasib Ken Miles. Hal itu menandai start buruk yang dialami Ford di tahun berikutnya di tahun 67. Ferrari yang juga ingin balas dendam muncul dengan inovasi mobil mereka yang baru dalam model Ferrari 330 P4. Di sirkuit Daytona tahun tersebut, mereka melibas Ford dengan memborong 3 posisi juara. Ford mulai belingsatan, mereka segera melakukan perbaikan dan 3 bulan kemudian muncullah GT40 Mark IV. Peningkatan yang pesat dihasilkan pada mobil itu, mereka kembali berjaya dengan menjuarai sirkuit Sebring dan mengulang kejayaan di sirkuit Le Mans. Henry Ford II telah berhasil menancapkan taringnya lebih kuat pada dunia lomba balap di Eropa. Namun menyadari bahwa program mobil balapan ini tidak berefek signifikan terhadap penjualan mobil, akhirnya Henry pun menghentikan program tersebut dan di akhir tahun 67 itu, ia pun melepas Shelby. Tanpa Shelby, Ford tetap berjaya di Le Mans tahun berikutnya di tahun 68 dan 69, mengangkangi Ferrari yang mulai tertinggal. Henry telah selesai dengan ambisinya di dunia balap dan membuat Shelby kembali harus luntang-lantung tanpa pekerjaan. Sempat ia balik ke dunia mobil kelas GT dengan menjadi head engineer tim Toyota, namun berakhir memalukan karena ditaklukkan oleh tim yang digawangi oleh mantan pegawainya, Pete Brock, yaitu tim American Datsun. Dekade 70-an itu Shelby berhenti total. Dia meninggalkan dunia otomotif sampai akhirnya di tahun 1982, seorang teman lama, Lee Iacocca yang saat itu sudah bekerja di perusahaan Chrysler datang dan kembali meminta bantuan Shelby untuk melakukan inovasi terhadap produk mereka. Shelby menyambut baik ajakan tersebut. Di antara masalah kondisi kesehatan jantung Shelby yang kembali memburuk sampai ia harus mendapatkan transplantasi jantung. Kerjasama keduanya menghasilkan sebuah mobil yang menjadi produk the best dari Chrysler saat itu. Produk yang dimaksud adalah The Fiver, tipe mobil Cobra versi Chrysler. Munculnya kembali seorang Carroll Shelby disambut baik pula oleh Ford yang saat itu sudah berada di tangan Edsel, anaknya Henry. Edsel merangkul Shelby kembali masuk ke dalam keluarga besar Ford. Sebuah kolaborasi utuh yang ditandai dengan dirilisnya Shelby Mustang pada tahun 2007. 5 tahun kemudian, di tahun 2012, Carroll Shelby meninggal dunia dan meninggalkan sebuah kesan mendalam bagi dunia otomotif Amerika. Seorang ikon yang sudah dianggap sebagai superhero bagi mereka telah gugur dengan meninggalkan deretan prestasi yang membanggakan. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotalk cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.